yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tarif had, tam, naqis, tarif rosam, tam, naqis, tarif labzi. Ayura mutarida, bahwa didapati kulun, tiap-tiap tarif tadi, mutarida dia mutarid. Munakisan lagi munakis. Jadi syarat tarif itu mutarid munakis. Baru tarif tadi bisa diterima dan diakui. La wa zahiran, dan juga harus zahir, dia jelas. Tarif harus jelas. La abada, dia tidak lebih jauh dari mu'arraf. Dia tidak lebih jauh, tidak lebih samar gitu. Wala musawiyah, dan dia juga tidak sama, jangan sama, jangan. Kan tujuannya memperjelas. Tarif itu tujuannya memperjelas al-mu'arraf. Kalau sama dengan mu'arrafnya, ya tidak sampai tujuan, sama aja jadinya. Wala tujuwiza, dan tidak pula digunakan majaz, dimajazkan gitu ya. Bila qarinatin, dengan tanpa adanya qarina. Kalau ada qarina nggak apa-apa pakai majaz. Bila qarinatin, dengan tanpa qarina. Biha ya, dengannya tuhuriza, dia dihindari. Wala bima yudra bimadudin wala, dan tidak pula tarif itu bima yudra bimahdudin, dengan tarif yang dia bisa dipahami bimahdudin dengan mahdud. Mahdud dan mu'arraf sama gitu ya. Wala, dan tidak pula dengan menggunakan lafadz musyarak, satu lafadz yang artinya banyak. Khala, yang musyarak tadi sunyi, minal qarina, dari qarina. Kalau ada qarinanya ya nggak apa-apa gitu ya. Wa indahu min jumlatil mardudi, dan dalam pandangan mereka ahli mantik, min jumlatil mardudi, termasuk kumpulan yang ditolak, nggak diterima. Anta dukhulal ahkamu fil hududi, bahwa masuk hukum-hukum fil hududi dalam definisi. Makanya ketika kita belajar nahwu dan kita lihat definisi-definisi fa'il, maf'ul bi dan seterusnya, ketika di sana dimasukin hukum, dikritik oleh ahli-ahli mantik. Ketika kita bilang mawal fa'il, al-fa'il wa al-ismul marfu al-madhkuru qabla fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirofakan, yang dimasukkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah ini dianggap salah definisinya. Harusnya jangan menyebutkan kata al-marfu. Kenapa? Karena al-marfu itu hukum. Sehingga cukup ketika ditanya mawal fa'il, apa itu fa'il? Dijawab al-fa'il wa al-ismu al-madhkuru qabla fi'luhu, isim yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah nanti baru ditanya ma hukmul fa'il, apa hukum fa'il? Hukmuhu ar-raf'u, hukumnya rafa gitu. Jadi dikritik ya. Ya biasalah, artinya dari segi keilmuan, yang satu pakai kacamata ini, yang satu pakai kacamata yang beda, sehingga ya masa mau disalahin semua definisi dalam nahwu, dirubah berarti ya. Udah nggak usah dimasukin hukum al-marfu al-mansub, nggak usah, ya dirubah semuanya jadinya. Karena kacamata yang digunakan berbeda. Ketika kacamata dengan berbeda, ya akan terjadi perbedaan. Lanjut aja dulu ya. Wala yajuzu fil hududi dzikru au, dan tidak boleh pada had, tarif had, zikru au, menyebutkan au. Wajah izun, dan boleh menyebutkan au fir rasmi, dalam tarif rosam. Fadri marawau, fadri maka tahu kamu, marawau, apa-apa yang mereka telah riwayatkan. Iklam dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu yashtaratu fi kulli wahidin min mu'arafati ay yakuna jami'an li ifradil mahdudi wa huwa ma'na mutaridan wa mani'an min dukhuli ghairihi
في حد وهو معنى منعكسا هذا معناه عند القرافي وقال الغزالي وابن الحاجب المطارد المانع والمنعكس الجامع وهو الجري على ألسنة الفصحاء. Ya udah apa dikit ini. Ilam ana isyaratu fi kulli wahidin minal mu'arrifat. Tahu oleh kamu bahwasanya disyaratkan pada tiap-tiap satu dari mu'arrifat. Mu'arrifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, had, rosam, labzi. Ayakuna jami'an li afradil mahdud, bahwa kullu wahidin minal mu'arrifat, dia jami'an, dia menggabung, menghimpun li afradil mahdud, bagi anggota-anggota yang didefinisikan. Itu namanya jami' gitu ya. Jadi mengcover, memasukkan seluruh afradul mahdud, afradul mu'arraf, anggota-anggota yang didefinisikan. Wa mana mutaridan, dan dia adalah arti mutaridan. Jadi mutaridan diartikan jami'an. Wa mani'an, dan definisi juga harus mani. Inilah disebut jami' mani gitu. Definisi harus jami harus mani. Apa mani? Mencegah min dukhuli ghairi fil haddi, min dukhuli daripada masuknya ghairi selainnya, selain afradil mahdud, selain al mahdud, fil haddi dalam had. Kalau mani itu definisi tadi harus mampu mencegah seluruh anggota-anggota yang bukan anggota al mahdud gitu. Bahwa mana munakisan, arti munakis. Memang kadang-kadang terus terang suka agak belibet dan keliru juga kaitannya dengan mutarid dan munakis. Artinya lebih banyak orang menggunakan yang lebih mudah. Olas, jami, mani, udah gitu aja ya. Jarang yang menggunakan mutarid munakis. Artinya lebih masyhur jami mani dah. Mutarid munakis itu jarang sebenarnya, jarang terdengar. Jadi jami mutarid, mani munakis. Hadza ma'nau indal qurafi. Ini artinya, arti jami diartikan mutarid, mani diartikan munakis menurut Imam Al-Qurafi. Wa qala Al-Ghazali wa Ibnu Al-Hajib. Imam Al-Ghazali wa Hajib mengatakan al-mutaridu al-mani, mutarid ya mani, wal munakisu munakis al-jami jami. Nah ini disebut khilaf lafzi gitu ya, perbedaan secara redaksi. Adapun secara hakikat tidak terjadi perbedaan pendapat. Pokoknya yang namanya tarif jami mani, apapun istilah yang digunakan. Apakah jami itu adalah masuk dari mutarid, mani masuk dari munakis, atau dibalik? Mutarid artinya mani, munakis artinya jami, sama. Ini namanya khilaf lafzi, perbedaan dari segi redaksi. Wa wal jari ala alsinatil fuqaha, dan ini al-mutarid diartikan mani, al-munakis al-jami dialah yang berlaku pada alsinah, lidah, sudah ucapan-ucapan dan istilah-istilah yang dipakai al-fuqaha oleh ahli-ahli fikih. Tapi bisa jadi kenapa orang lebih cenderung jami mani, karena di sana terjadi perbedaan pendapat antara dalam arti mutarid dan munakis. Wa ayyakuna
contoh jami manin itu. Al-insan hayawanun natik. Al-insan disebut mu'arraf atau mahdud. Sementara hayawanun natik disebut mu'arrif, had atau qaul syari atau ta'rif. Di sini kita lihat kata istilah hayawanun natik dia sudah memenuhi dua syarat, yaitu jami dan mani. Arti jami di sini kata hayawanun natik dia sudah mengumpulkan dan dia sudah memasukkan seluruh anggota al-insan. Udah masuk semua. Hayawanun natik Zaid masuk, hayawanun natik Bakar, Umar. Pokoknya seluruh manusia udah masuk hayawanun natik, gitu ya. Nah. Kalau kita nggak pakai natik, pakai hayawan doang, itu yang lain masuk jadinya, ya. Al-insan, misalkan hayawanun. Nah ini tidak jami, ghair jami. Gitu ya. Kalau kita bilang al-insan hayawanun. Kalau hayawanunan doang dia ghair mani, afwan. Dia ghair mani. Kalau kita bilang al-insan hayawanun, insan adalah hewan. Udah begini aja. Dia ghair mani, dia tidak bisa mencegah yang lainnya untuk masuk. Karena hayawan itu terlalu umum gitu ya. Sehingga agar dia jami' mani dikasih natikun, berpikir. Jadi hayawanun natik lagi ini definisinya memenuhi syarat jami' mani. Arti jami' adalah mengumpulkan seluruh anggota manusia masuk dalam definisi ini. Kemudian definisi juga dia mani, dia mampu mencegah bukan anggota mahdud, artinya kebo, kambing dan seterusnya. Dengan kata natik dia tertolak, dia pada keluar itu. Mereka muhtaroz, ya. Alas, ini contoh jami' mani. Ya dibaca lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna azhara min al-mahdi la aqaluhu wa la musawiyyan lahu. Al-qawliyu qawlu la aqaluhu wa taqulu al-hukmatu wal-musawi taqulu la al-mutahariku ma laysa bisakin. Wa yujtanabu biha aydan al-alfanu wal-ribatu wal-mutarakatu wal-majaziyatu wa kullu ma bihi jimalu. Qala al-Ghazali illa idza kanat qarinatan tadullu ala tafsirihi fa yajuzu. Wala yajuzu aidan bima tatawaqqufu ma'rifatuhu ala ma'rifatil qalbi. Qalu al-ilmi la yakunu fihi ma'rifatul ma'lumi. Lianna al-ma'luma mushtaqun min al-ilmi. Al-mushtaqu la yu'rafu illa ba'da ma'rifatil mushtaqi minhu. Ma'rifatul ma'lumi la tatawaqqufu ala ma'rifatil ilmi. Wal-ilmu ala ma'rifatil ma'lumi. Ya dah. Wa yakuna azhara minal mahdud. Selanjutnya syarat definisi. Definisi tadi azhara harus lebih jelas minal mahdud daripada yang didefinisikan. Karena fungsi definisi itu kashfu haqiqatil mahdud. Dia menjelaskan, membuka hakikat yang didefinisikan. Ketika ditanya mahwal insan, apa itu manusia? Ma haqiqatul insan. Nah, di sini kenapa muncul pertanyaan? Karena belum dipahami hakikat manusia, sehingga perlu dijelaskan dia. Dijelaskanlah pakai ta'rif dan definisi, sehingga dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Sehingga ta'rif wajib azhar minal mahdud. Dia wajib lebih jelas daripada mahdud. Wala akhfa minhu, dan tidak lebih samar dari mahdud, nggak bisa. Wala musawiyan lahu, dan tidak sama dengan mahdud, ini juga nggak bisa. Fal khafiyu, maka yang samar kakaulina setiapan kita mahwal burru, apa itu al burru? Gandum. Fataqulu, maka kamu katakan al hintatu hintoh. Berarti kata al hintoh dia lebih samar, bahkan orang lebih kenal al burru daripada al-hintoh, ya. Wal musawi, yang sama kakaulin bujang nida al-mutaharik malaysa bisakinin. Apa itu al-mutaharik? Sesuatu yang bergerak. Kita jawab, sesuatu yang bergerak adalah sesuatu yang tidak diam. Apa itu sesuatu yang diam?
Suatu yang diam adalah suatu yang tidak bergerak. Ini mas sami mawon, sama aja, pusing pala ya. Mawal mutarik, apa itu suatu yang bergerak? Suatu yang bergerak adalah sesuatu yang tidak diam. Apa itu sesuatu yang diam? Adalah sesuatu yang tidak bergerak. Tapi posisinya di sini maksudnya dibilang malaisa bisakinin, ini ta'rifnya itu sama aja sama al mutaharrik. Sehingga tidak menjelaskan permasalahan, tidak menyelesaikan permasalahan. Wa ijtanabu fi aidan al alfazul gharibah. Wa ijtanabu dan dijauhi via padanya pada al mu'arifat aidan juga al alfazul gharibah, lafaz-lafaz yang asing yang aneh. Orang pusing balanya dia. Wal musyarakatu dan lafaz yang musyarakah yang diperserikatkan oleh beberapa arti. Wal majaziyatu, majaz juga sama, nggak bisa pakai majaz karena majaz itu nggak jelas dia punya arti hakikat, punya arti majaz gitu. Jadi dalam definisi itu yang jelas-jelas aja kasarnya gitu ya, jangan yang tidak jelas. Wa kullu ma fi ijmalun, dan tiap-tiap lafaz yang dia ijmal, lafaz-lafaz yang belum jelas ya, ijmal, lafaz mujmal, ma yaftaqir ilal bayan, lafaz yang justru dia butuh kepada penjelasan. Nah, lafaz mujmal nggak bisa dijadikan mu'arrif atau ta'rif. Gimana dia mau menjelaskan bagi yang lain sementara dia sendiri belum jelas gitu. Qala al-Ghazali, yang Ghazali berkata, illa idza kanat qarinatun tadullu ala tafsilihi fayajuzu, kecuali apabila ada qarinatun, qarina tanda tadullu yang menunjukkan ala tafsilihi atas perinciannya, perincian kata tadi itu, baik lafaz gharibah, musyarak, majaz dan seterusnya. Fayajuzu, maka boleh menggunakan kata-kata tadi. Wala yajuzu, dan tidak boleh juga bima tatawaqqafu ma'rifatu ala ma'rifatil mahdud. Tidak boleh juga definisi dengan menggunakan kata yang tatawaqqafu, tergantung, ma'rifatu memahami kata tadi, ala ma'rifatil mahdud, atas memahami mahdud. Jadi tidak boleh definisi menggunakan kata yang dia tidak bisa dipahami kecuali gitu ya, dipahami al-mahdud gitu. Sementara tujuan definisi kan menjelaskan al-mahdud. Nah, kalau lafaz tadi yang ada di definisi tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami mahdud, ini sama aja bohong gitu. Liluzumi dauri, karena ya tetapnya daur, pasti terjadi daur. Kalau mereka berkata kal ilmi, seperti kata ilmu, definisi ilmu. La yuqalu fi, tidak bisa dikatakan fi dalam definisi ilmu, ma'rifatul ma'lum, mahwal ilmu, al ilmu wa ma'rifatul ma'lum. Nggak bisa kayak gitu, enggak ya. Ma'rifatul ma'lum nggak bisa, ini terjadi daur. Ada juga pada talkhisul asas banyak disinggung masalah daur ya. Li'annal ma'luma mushtaqun minal ilmi, karena maklum itu diambil dari kata ilmu. Artinya kan akar katanya ilmu. Nah, nanti dari kata ilmu bisa dibikin isim fa'il, bisa dibikin maf'ul, isim maf'ul, sehingga al ilmu adalah al mushtaq minhu, al ma'lum mushtaq. Wal mushtaqu, yang mushtaq ya, berarti al ma'lum. La yu'rafu illa ba'da ma'rifatil mushtaqi min, kecuali tidaklah dipahami kecuali sesudah memahami mushtaq min gitu. Jadi ini nggak bisa kayak gini daur ya. Saya ulang, ini penjelasannya. Kenapa tidak bisa, tidak dianggap sah definisi ilmu ketika kita bilang al ilmu ma'rifatul ma'lum, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui. Karena di sini terjadi daur. Terjadi daur gimana? Karena al ma'lum dia adalah mushtaq, sementara al ilmu mushtaq minhu. Dan seseorang
nggak mungkin memahami mustaq minhu kecuali dia pahami dulu mustaq. Contoh, dari mana kita paham al-ma'lum itu isim maf'ul dan artinya sesuatu yang diketahui. Kita paham itu sesudah kita memahami al-aslul wahid, kata akar dasarnya yaitu al-ilmu, yang dia masdar dan dia mustaq minhu. Al-ilmu adalah ilmu. Al-ilmu artinya ilmu, gitu, jadi pengetahuan. Nah, sesudah kita pahami masdar karena dia al-aslul wahid, nanti kita istiqaq dari masdar tadi kata al-ma'lum. Nah, barulah kita pahami kalau al-ilmu adalah pengetahuan, maka al-ma'lum adalah sesuatu yang diketahui. Jadi nggak mungkin kita paham mustaq kecuali sesudah kita pahami mustaq minhu. Dan itu mutlak, gitu ya, artinya logika, diterima oleh logika, dan harus kayak gitu. Ya harus kayak gitu. Kalau kita tidak memahami al-ilmu, apa itu al-ilmu? Nggak tahu nah al-ilmu. Kemudian al-ma'lum, apa al-ma'lum? Pasti nggak diketahui. Pasti kita juga nggak tahu. Karena al-ilmu aja kita nggak tahu, apalagi al-ma'lum. Nah, sementara tujuan definisi adalah menjelaskan al-mahdud yang didefinisikan. Yang didefinisikan tujuannya. Sehingga kenapa butuh definisi? Karena al-mu'arraf, al-mahdud, apa yang didefinisikan, dia dianggap belum jelas, belum diketahui. Sehingga dia butuh penjelasan agar bisa dipahami dengan menggunakan definisi. Berarti definisi inilah yang menjadikan al-mu'arraf, al-mahdud yang didefinisikan menjadi jelas. Nah, ketika terjadi ada satu kata dalam definisi yang dia tidak bisa dipahami kecuali memahami kata yang ada yang didefinisikan. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Kita tidak bisa memahami al-ma'lum sebagai mustaq kecuali kita memahami al-ilmu mustaq minhu. Berarti untuk memahami definisi di sini butuh kepada dia sangat tergantung kepada memahami al-mahdud. Jadi repot urusannya. Berarti jadi justru malah mahdud mu'arrab malah menjelaskan mu'arif, kebalik gitu ya. Sehingga itu maksudnya terjadi daur seperti itu. Baja ad-dauru. Sebentar. Fa ma'rifatul ma'lum, maka memahami al-ma'lum idzan dengan demikian. Dengan demikian tadi ya. Al-ilmu al-ma'lum mustaq minal ilmi wal mustaq berarti al-ilmu mustaqun minhu wal mustaq la yurafu ila ba'di ba'din minhu tatawaqqafu ala ma'rifatil ilmi. Maka al-ma'lum itu dia, kata al-ma'lum sangat tergantung kepada memahami al-ilmu. Wal ilmu, dan ilmu itu sendiri dia tergantung ala ma'rifatil ma'lum, atas memahami al-ma'lum. Karena al-ma'lum di sini dia sebagai definisi yang harus menjelaskan al-mu'arrab yang didefinisikan. Kalau udah kayak begitu, baja ad-dauru, maka datanglah daur. Ya daur, muter-muter ya. Muter ya. Ada daur bila wasitoh, ada daur biwasitoh. Di ilmu akidah kan udah ya. Waqala Zarkashi, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa qala Zarkashi la yalzamu ad-dawru min al-istiqaqi yani ikhtilafi jihati tawaqqufi aw liqawnihi ma'iyatan wa dhalika yakhruju anid-dawri yajtanibu aidan fil hududi dukhulul hukmi lianna tasdiqa far'u tasawwuri wa tasawwuru far'ul haddi fayalzimu ad-dawru wa la yajuzu aidan dukhulu aw fil haqiqi wa qala asbahani li'alla yalzamu ayyakuna linnawa'il wahidi faslani alal badali wa dhalika ma'al. Ya udah. Qala Zarkashi, Imam Zarkashi bilang gini,
wala yalzamu dauru minal isyiqaq, dan tidak terjadi dan tidak mesti terjadi daur tersebab pada isyiqaq tadi itu. Al ilmu ma'rifatul ma'lum, al ilmu mustaq minhu, al ma'lum mustaq. Enggak terjadi daur dalam pandangan Imam Az-Zarkashi. Walaupun tadi sudah dijelaskan daurnya seperti tadi dia, di mana ma'rifatul ma'lum tatawaqqafu ala ma'rifatil ilm wa ma'rifatul ilmi tatawaqqaf ala ma'rifatul ma'lum tadi. Fa ma'rifatul ma'lum idzan tatawaqqafu ala ma'rifatil ilmi wal ilmi asala wa ma'rifatul ilmi tatawaqqafu ala ma'rifatul ma'lum. Itu inti daurnya di sana. Jadi kita baca wal ilmi ya, karena asalnya wa ma'rifatil ilmi. Tapi kata Imam Zarkashi enggak terjadi daur tersebab istiqoq tadi, sehingga al ilmu ma'rifatul ma'lum enggak terjadi daur di sana. Yani maksud Imam Zarkashi li ikhtilafi jihati tawaqquf, karena perbedaan jihad arah at-tawaqquf tawaqquf. Tadi kan dibilang ma'rifatul ma'lum tatawaqqaf ala ma'rifatil ilm, berarti ada tawaqquf di sini. Memahami al-ma'lum itu terkait dengan memahami al-ilmu. Wa ma'rifatul ilmi, dan memahami ilmu juga tatawaqqafu ala ma'rifatil ma'lum, atas memahami al-ma'lum. Nah, Imam Az-Zarkashi di sini tidak terjadi daur. Alasan beliau karena walaupun ada tawakuf tadi dia, pemahaman al-ma'lum tergantung kepada pemahaman al-ilm. Pemahaman al-ilm tergantung kepada pemahaman al-ma'lum, tapi jihadnya ikhtilaf, sisinya berbeda. Jihadut tawakuf beda, jihadut tawakufnya beda, gitu ya. Berarti masih tetap beda gitu. Artinya tidak sama, tidak terjadi daur. Ya kalau bisa kita kalau mau kita jelaskan perbedaan tawakufnya tadi. Jadi Imam Zarkashi melihat dari jihadut tawakufnya beda. Ya tawakuf maklum kepada ilmu, tawakuf mustaq kepada mustaq minhu. Tawakuf ilm kepada maklum, dia tawakuf mustaq minhu kepada mustaq, gitu. Auli kaunihi ma'iyatan, atau keadaan istiqoq tadi ma'iyatan, bersama-sama, artinya kerjasamalah gitu ya. Tetapi tetap lebih dipegang oleh jumhur ulama pendapat yang pertama, yaitu di sana tetap terjadi daur gitu. Wadzalika, dan itu ikhtilaf jihatit tawaqquf atau likaunil syiqaq ma'iyatan, ya sudah bersama-sama aja antara mustaq dan mustaq minhu, malah kerjasama jadinya. Yukhriju, itu mengeluarkan anid daur, dari daur. Wa yajtanabu aidan fil hududi, dan dijauhkan juga dalam had dukhulul hukmi, masuknya hukum. Jadi hukum tidak bisa masuk dalam definisi dulu baru dihukumi gitu. Liana tasdik faru tasawur, karena tasdik adalah cabang dari tasawur. Tasawur dulu baru tasdik. Wa tasawur farul haddi, dan tasawur adalah cabang dari al-had, itu ya. Ya jelas. Tasdik adalah cabang tasawur. Coba hujan lagi ya. Tadi juga pas berangkat enak tidur ini dia. Bismika. Makan, tidur. Kalau orang dulu kan suka bilang kayak gitu. Kalau hujan-hujan kayak gini, yang tenang, yang anteng siapa? Yang dapurnya ngebul, makanan, nasi udah ada, lauk udah ada, tinggal makan. Langsung bismika. Dan seorang istri itu paling pusing balanya ketika dia ke dapur lihat beras nggak ada. Waduh, nggak ada beras, nggak ada pasir. Kecuali dia wali itu tetap nggak pusing karena pasir bisa berubah jadi beras itu. Gitu. Sehingga ada pertanyaan, kalau hujan-hujan kayak gini yang enak ngapain? Bla 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 bla, banyak jawaban. Ada yang jawab salah ente, tidur salah, temenin sama istri juga salah. Yang enak adalah baca Al-Quran, tenang dan pikiran gak ngayap kemana-mana sambil pegang tasbih. Masya Allah itu ya.
Kalau pegang HP, mana-mana pikiran urusan nanti ya. Lanjut. Liana tasiko baru tasawur, karena tasdik cabang tasawur. Tasawur dulu baru tasdik gitu. Artinya sebelum ada tasawur, tasdik nggak ada gitu. Nggak ada hukum, nggak ada. Sehingga dibilang, sehingga dikatakan gitu ya, bahwa hukum itu terjadi sesudah tasawur, sehingga dikatakan al hukmu far'ut tasawur. Kita bisa menghukumi sesudah kita tasawur. Contoh, misalkan tahu, apa itu tahu? Tahu adalah makanan yang dia terbuat dari ampas kedelai, kacang kedelai dan seterusnya, dan dia empuk dan seterusnya. Ketika dimakan juga dia bergizi, kasar lah gitu ya. Nanti baru dihukumi. Apa hukum tahu? Boleh nggak dimakan? Ya boleh, karena kan tidak ngapa-ngapa, malah manfaat. Sehingga ada yang sebut al-hukmu far'ut tasawur. Hukum itu cabang dari tasawur. Tasawur dulu. Kalau tasawur belum ada, nggak bisa ada hukum. Bagaimana hukum tahu? Apa itu tahu? Tahu ya. Jangan-jangan tahu itu bom. Ya gitu ya. Nggak muncul hukum gitu. Bir, apa itu bir? Ditasawur dulu, baru nanti bisa muncul hukumnya. Bir adalah al-muskirul mai'u, benda cair yang memabukkan, yang menghilangkan kerja akal, yang menghilangkan tamyiz. Baru ditanya apa hukumnya? Hukumnya haram. Kenapa haram? Ya karena kan merusak. Betul ya? Nah itu namanya istilahnya al-hukmu far'ut tasawur. Hukum adalah cabang dari tasawur. Tasawur dulu baru bisa dihukumi. Kalau tasawurnya belum jelas, jangan dihukumi gitu. Ini kok tiba-tiba hukum masuk dalam tasawur? Nggak bisa kayak gitu. Tasawur dulu dirapiin, baru nanti hukum gitu. Al-fa'il huwa al-ismul madhkur qabla fi'luhu. Fa'il adalah isim yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Mana contohnya? Ja'a Zaidun, ja'a fi'il Zaidun fa'il, karena sebelumnya ada fi'il. Mana lagi? Dakhala Muhammadun, Muhammadun fa'il, karena terletak sesudah fi'il. Nah nanti baru ditanya apa hukum fa'il. Sesudah kita kasih contoh yang banyak, ja'a Muhammadun, dakhala Bakrun. Ini kenapa jadi doma semua ini? Oh berarti dihukumi rofa gitu. Itu cara berpikir ahli mantik ya. Tapi definisi yang sudah dalam nahwu jangan diacak-acak, biarin aja dah. Kan semuanya punya alasan tersendiri. Jadi wa tasawur farul haddi, dia definisi had. Artinya nggak mungkin muncul tasawur kalau definisi belum selesai. Nah begitu ada definisi selesai, baru muncul tasawur. At-tasawur farul haddi. Contoh misalkan ini, al-insan. Apa definisi manusia? Nggak tahu. Berarti bisa nggak tasawur makna muncul nggak tasawur makna lafaz insan? Nggak muncul karena belum ada definisinya. Nanti begitu ada definisi, al-insan hayawanun natik. Hayawanun natik definisi. Nah begitu muncul definisi, baru muncul tasawur. Jadi at-tasawur far'ul haddi, at-tasdik far'ut tasawur gitu. Bayal zamud daur, maka terjadilah daur. Terjadi lagi daur ya. Kalau definisi dimasukin hukum, ya harusnya kan, ya tadi hukum tuh belakangan. Tasawur dulu rapiin. Sesudah tasawur, baru nanti muncul hukum. Bir adalah benda cair yang memabukkan. Udah selesai ya. Katakanlah kalau dia dibuat dari anggur namanya khamar. Kalau dibuat dari korma namanya nabiz. Kalau dibuat dari tape namanya apa dia? Bir apa wisi? Apa topi miring? Ya pokoknya itu masalah nama ada ya. Jadi seperti itu. Wala yajuzu aidan, dan tidak boleh juga dukhulu au fil hakiki, masuknya au fil hakiki dalam had atau ta'rif hakiki. Nggak bisa ya. Karena au itu artinya banyak.
bisa ragu, bisa juga pilihan dan seterusnya. Qala al-Asbahani, lanjut. قال أصبحاني لأن يلزم أن يكون لنوع الواحد فصلان على البدن وذلك محال وأما برسم فجائز وقولنا وشرط كل البيت شرط مبتدأ وتنوين كل يوازي عن اسم وأن وصلتها خبر ومضطردا حال من ضمير يرى ومنعكسا كذلك وقولنا لا أبعد أي لا أبعد منه في الفهم لكون أخفى وتقديم الأبعد أولى بتقديم المساوية لأنه إذا كان يتحرز فيه من التحديد بالمساوي ولأن يتحرز فيه من التحديد بالأخفى أخرى وقولنا ولا تجوزا أي ولا بلفظ تجوز فهو على حد مضاف وتحرز على صفة المجهول نعت لقرينته ويدرى أي يعرف وقولنا أن تدخل الأحكام بالحدود في محل المبتدأ ومن جملة خبر مقدم وقولنا وجائز برسم خبر مبتدأ محجوب أي وذكر أو جائز وقولنا فدري ما رواه أي فعل ما رواه من التعليل والفرق بين الحقيقي ورسمه وهو ما تقدم من أن نوع الواحد لا يكون له وصلان. Ya, ada teh. Bapak ada kita. Tarana. Qala al-Asbahani li alla yalzama ayyakuna li naw'il wahid faslani. Kenapa tidak bisa pakai au dalam rosam hakiki? Nggak boleh ya. Agar bahwa tidak terjadi, tidak menjadi tetap, tidak terjadi bahwa ada bagi satu nau dua fasol alal badali secara badal. Jadi kalau pakai au nanti jika ada matuf alaih, berarti nanti bagi satu nau dia punya dua pasal, dua kuli fasol maksudnya secara badal, secara bergantian. Kembali kepada kata al-insan dia nau dan dia hanya punya satu kuli fasol, apa itu? Natik gitu dia. Sehingga dia tidak bisa punya dua kuli fasol. Kalau pakai au, ini kan pada rosam hakiki ya, bukan pada tarif hakiki, tarif had, bukan pada tarif rosam. Ya tujuannya adalah kalau seandainya dia ada au, nanti bagi satu nau punya dua kuli fasol alal badal, secara badal. Kalau enggak ini, kalau ini sudah diambil maka ini enggak diperlukan gitu. Alal badal tuh gitu dia. Sama dengan kayak ada usul fikih kan ada apa tuh? Al umum syumuluhu wa umumul mutlaq badaliyun. Umumul umum syumuliyun wa umumul mutlaq badaliyun. Umumnya lafaz mutlak, dia betul, dia mencakup umum, mencakup anggota-anggotanya, cuman sifatnya badal. Arti sifat badal tuh begitu sudah diterapkan pada satu anggotanya, yang lain udah enggak gitu. Contoh misalnya nih, fatari roqabatin, maka memerdekakan budak. Kata roqabah dia mutlak, dia mencakup seluruh budak. Katakanlah budak yang mukmin ya, budak yang mukmin dia mencakup seluruh budak. Nah itu namanya mutlak. Tetapi ketika sudah diterapkan, kita sudah merdekakan satu budak yang mukmin, udah, yang lain gak usah dimerdekain lagi. Yang mau merdekain seluruh dunia, bangkrut kasarnya gitu ya. Artinya itu ala sabilil badal dia. Artinya fatara qabati mu'mina, memerdekakan budak yang budak mukmin itu mencakup seluruh dunia banyak. Dia budak mukmin, cakupannya banyak. Tetapi cakupan yang tadi alal badal, arti secara badal adalah kalau kita merdekakan ini ya sudah selesai, maka yang satunya nggak usah dimerdekakan. Artinya sudah keluar dari udatil amri, tanggung jawab perintah gitu.
Ya kalau dimerekakan yang lainnya ala sabilit tatawu ya lepas gitu, nggak apa-apa. Ala sabilil badal. Tapi kalau umumul am syumuliun, umumnya lapad am dia syumuli, mencakup seluruhnya. Pokoknya dia mencakup seluruhnya. Katakanlah al insan, manusia, dia mencakup seluruh manusia. Jadi nggak bisa dicomot satu sementara yang lain udah nggak termasuk, nggak. Dia tetap mencakup seluruhnya. Nah, selama tidak ada istisna, dia tetap am. Tapi kecuali kalau ada istisna, nanti baru sebagiannya dikeluarkan min hukmil am. Wadzalika, dan itu kaunun nau'il wahid lau faslani alal badal muhalun mustahil. Wa amma fi rasmi, adapun masuknya au dalam rasam fajaizun, itu boleh, silakan. Wa qauluna, dan ucapan kita wa syaratu kullin al baita, syaratun mubtadaun, syarat jadi mubtada. Wa tanwinu kullin, dan tanwin ada pada lafaz kullin lil iwadi anismin, dia ganti daripada isim. Ay syaratu kulli mu'arrifin gitu. Mu'arrifnya dibuang jadi syaratu kullin. Wa an wasilatuha, an dan silanya yaitu ayura, khobarun jadi khobar. Wa mutaridan, dan lapan mutaridan halun, dia menjadi hal, min domi yura, dari domi yang ada pada lapan yura. Wa munakisan, lapan munakis kadzalika, seperti juga artinya hal dari domir yang ada pada lapan yura. Wa qauluna, dan ucapan kita la abada. Wa kalau ucapan kita la abada, lapan abada, la abada minhu fil fahmi, tidaklah definisi itu lebih jauh minhu dari al-madud al-mu'arraf fil fahmi, dalam pemahaman. Likaunihi akhfa, karena keadaan abad itu dia lebih samar. Wa taqdimul abadi aula, dan mendahulukan kata abad itu lebih utama, min taqdimi musawiyan, daripada mendahulukan kata musawiyan. La abada wala musawiyan. Lianau idza kanu yutarasi min at-tahdidi wal bil musawi, karena suatu kelakuan apabila dihindarkan fihi padanya, pada tarif, minat tahdidi bil musawi, daripada mendefinisikan dengan lapan yang sama. Fala ayu taharruza fihi minat tahdid bil akhfa ahra, maka la benar-benar ayu taharruza, bahwa dihindarkan fi dalam tarif minat tahdid bil akhfa, daripada mendefinisikan dengan lapan yang lebih samar, ahra, itu lebih layak lagi, lebih pasti lagi. Wa qauluna wala tujuwiza, ai wala bilafzin tujuwiza, definisi tidak boleh menggunakan lafaz tujuwiza, yang lafaz tadi dinilai sebagai majaz. Bahwa maka dia lafaz tujuwiza ala hadfi mudhafin, lafaz buang mudhaf, bilafzin tujuwiza. Wa tuhuriza, dan lafaz tuhuriza sighatul majhuli, bentuk ala sighatil majhuli, atas bentuk kata majhul. Natun, dia sebagai naat, li qarinatin, bagi lafaz qarinah. Bila qarinatin tuhuriza biha. Wa yudra, kalau pada waktu kita baca ini agak lebih jelas penjelasannya ya. Kita baca apa? Imam Ad-Damanhuri, apa kita ulang? Di sini dibilang lebih jelas dia. Wala yakuna bi alfazin majaziyatin, definisi tidak boleh menggunakan lafaz yang majaz, min ghairi qarinatin, tanpa ada qarinah. Jadi nggak boleh definisi lafaz majaz tanpa ada qarinah. Tu'ayyinul murada, yang dia menentukan al murad, yang qarinah tadi menentukan yang dimaksud apa gitu. Qatarifil balidi bil himar, seperti mendefinisikan al balid, orang yang bodoh, goblok, dengan keledai. Nah, kalau nggak ada qarinah nggak bisa. Fa in wujidat qarinatun yutarazu bi anal ma'nal haqiqi, lalu jika didapati qarinah yang dihindarkan dengan qarinah tadi dari mana hakiki, soha tarifu, maka benarlah tarifnya.
katarifil balid, seperti definisi orang yang bodoh, bimada bihimarin yaktubu, dengan keledai yaktubu yang dia menulis. Itu lebih jelas penjelasannya, memang begitu ya. Satu kitab dengan yang lain saling melengkapi, saling membantu. Berarti kalau kita lihat di sana, wala tuju wiza, dan tidak boleh tarif menggunakan lafaz majaz bila qarinatin, dengan tanpa qarinah, biha, yang dengan qarinah tadi, tuhur riza, lafaz tersebut dihindarkan, anil makna hakiki, dari mana hakiki. Ya jelaslah, kalau ada qarinah maka mana hakiki mundur. Kalau tidak ada qarinah, dia akan mengandung dua, bisa mengandung mana hakiki, bisa mengandung mana majazi gitu. Wa yudra ayyuqrafu wa qaluna antadkhulal akam mu fil hududi fi mahalil mubtada, dia pada kedudukan mubtada. Wa inda min jumlatil mardudi antadkhulal ahkamu fil hududi, antadkhula jumlah ini jadi mubtada. Wa min jumlati, dan lafaz min jumlati jadi khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Wa qauluna wa jaizun fir rasmi khabarun, khabar mubtada mahdzuf, mubtadanya dibuang. Ayat tegasnya wa zikru au, berarti zikru jadi mubtada, jaizun itu boleh-boleh saja, fir rasmi pada rasam. Wa qauluna fadri ma rawau aw fa'lam ma rawahu, ketahuilah oleh kamu apa-apa yang mereka riwayatkan, minat taklil, berupa alasan-alasan yang diberikan tadi. Wal farqu bainal haqiqi wa rasmi wa huwa ma taqaddama, perbedaan antara had hakiki dan had rasmi yaitu apa-apa yang telah terdahulu sudah dijelasin sebelumnya kemarin ya. Min yaitu, diulang lagi, anna nau al wahida, bahwasanya nau yang satu, la yakunu lahu faslani, dia tidak ada baginya dua fasol, jadi kuli fasolnya cukup satu yang membedakan antara hakikat dia dengan hakikat yang lain. Wa yakunu, dan ada lahu baginya, bagi nau, khawasu katsiratun, arad khas yang banyak. Seperti manusia, dia kuli fasolnya satu, yaitu natik, berpikir. Nggak boleh dua, nggak boleh ya, karena nanti jadi badal. Kalau nggak ini, kalau ini udah ditetapkan ya sudah ini, berarti yang satu enggak dong. Berarti buat apa dia posisinya kuli fasol kalau dia dibuang, dia tidak diperlukan. Kalau ditetapkan yang kedua, kuli fasol yang kedua, berarti kuli fasol yang pertama udah nggak diperlukan. Jadi apa posisinya? Sementara kuli fasol itu tegas membedakan antara satu hakikat dengan hakikat yang lain, membedakan antara hakikat insan dengan hakikat hayawan yang lain itu. Nah, sementara manusia dia punya khawas yang katsir, banyaknya. Artinya arad khas yang banyak. Di antara arad khas manusia apa? Ad-dhahku, tertawa. Kemudian al-qabil li ta'limi raqi, dia bisa punya potensi untuk diajarkan, berkembang dan seterusnya. Bayajuzu, maka boleh fi qalina al hayawanun dhahik awil katib. Manusia adalah hewan yang tertawa atau menulis. Ini enggak masalah. Ini tarif rosam, karena dhahik adalah arad khas, katib juga sama, arad khas untuk nau yang namanya manusia, dan arad khas ya boleh banyak. La fil hayawanin natik, enggak boleh pada al hayawanun natik menggunakan au, al insan hayawanun natik, enggak bisa. Wala yajuzu aidan ja'lu juz'il mahdud jinsan lahu, tidak boleh pula menjadikan bagian mahdud yang didefinisikan jinsan sebagai kuli jenis, lahu baginya, bagi mahdud. Kalau asyarati seperti asyarah, apa itu asyarah 10? Khamsa wa khamsa, 5 dan 5. Wabillahi taufik. Berarti ini tambahan dari Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari. Wala yajuzu aidan ja'lu juz'il mahdud jinsan lahu kal asyarati khamsatun wa khamsatun. Wabillahi taufik. Babun fil qadaya wa ahkamiha. Allah alam bisawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin.